Barnabas anak penghiburan. Hari ini kita akan membaca mengenai Barnabas. Siapakah dia? Barnabas memiliki nama asli Yusuf, dan Barnabas adalah nama panggilan yang diberikan oleh rasul-rasul, yang artinya adalah anak penghiburan. Barnabas adalah seorang Lewi dari Siprus. Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ketika Saulus baru saja bertobat, para murid Kristus di masa itu takut kepadanya, tetapi justru Barnabaslah yang menerima dan bercerita mengenai Saulus kepada rasul-rasul hingga ia diterima oleh mereka, sampai pada akhirnya Saulus dibawa ke Tarsus. Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. 19. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. 23. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. 24. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal sebuah pintu gerbang kota, supaya dapat membunuh dia. 25. Sungguh pun demikian. Pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. 27. Tetapi Barnabas menerima dia, serta membawanya kepada rasul-rasul, dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. 29. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. 30. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Barnabas juga diutus untuk melayani jemaat di Antiokhia, dan melalui pelayanannya ada sejumlah orang yang dibawa kepada Tuhan. Ia juga yang membawa Rasul Paulus untuk menyertai dia dalam pelayanannya kepada jemaat di Antiokhia. Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas adalah contoh nyata dari orang yang mempraktikkan karunia menasihati. Tanpanya kita tidak akan pernah mengenal Rasul Paulus, seorang yang menulis banyak surat-surat penggembalaan dan ajaran di dalam Alkitab. Mari kita mempraktekkan karunia menasihati,
Sama seperti Barnabas kepada Rasul Paulus. Sebab banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan Barnabas-Barnabas yang mau menasihati mereka.